bikin ini perdana ya, ini perdana harus nonton. Ya tiap hari upload, habis itu kan ya juga kok kayak gini, kok nggak jalan, akhirnya Kayak kan kura-kura. seminggu 2 kali, habis itu pokoknya capek ya, kayak merasa itu udah lelah gitu. Kayak juga Sampai- nggak ada perkembangan lah. Sampai nggak aku bilang, berkembang gitu. udahlah cukuplah sampai di sini. Tapi ya udahlah. Sempat putus asa ya ini Iya, teman-teman. sempat. Mbak-mbaknya itu juga punya hati, punya perasaan, punya rasa lelah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channelnya Ria Farara. Dan di video kali ini aku agak ada sedikit berbeda ya, karena aku ada kedatangan teman spesial, mungkin yang baru kenal, dan mungkin ya sesama kita YouTuber itu harus saling kenal, saling silaturahmi, walaupun kita itu sebelumnya itu belum tahu siapa mereka. Nah, gini Mbak, silakan perkenalkan. Oh ya. Nama Mbak. Hai teman-teman, nama saya Yuli dan channel saya adalah Yulia Vlog. Namaku Asti, channel YouTube namanya Astia Asti. Nah, untuk kali ini, di video kali ini aku mau tanya ke mereka gimana awalnya proses nge-YouTube, karena mbak-mbaknya ini sudah di monet loh teman-teman, dan hebat banget, dan saya salut banget, dan ini juga motivasi buat saya dan kalian-kalian di rumah yang memang sekarang itu masih jadi YouTuber pemula. Silakan simak video ini sampai habis ya, jangan di skip. Tuh, ingatin, jangan lupa di like, di komen, di subscribe. Yang belum subscribe ya, nyalakan tombol loncengnya. Dan sekarang aku mulai ya, pertanyaannya dari Mbak. Mbak siapa tadi Mbak? Yulia Vlog. Yulia Vlog. Nah, Mbak Yulia Vlog, berapa lama mulai YouTube? 1 tahun. 1 tahun. Ya, perjalanan yang sangat Gitu ya? nggak gampang, nggak mudah gitu ya, lama. 1 tahun kok baru dimulai. Kalau Mbaknya? Aku dari 2019 tuh udah buka, cuman gagal di tengah, terus 2020 lagi, 2020 mulai lagi, terus alhamdulillah ini berhasil. Oh, Nah, jadi teman-teman di sini itu ada sedikit sedikit pokoknya bagus. Nanti kalian tanya kenapa dia gagal. Ini pemberitaan yang sangat bagus. Nanti kasih tahu. Nanti kita bedah ya Iya. di sini ya teman-teman, dan jangan di skip pokoknya. Iya. Jangan di skip, rugi kalian. Ini karena ini suatu pengalaman yang mungkin dari kita itu berbeda-beda, dan kalian jangan sampai putus asa karena semua itu ada prosesnya ya teman-teman. Nah, untuk Mbak Yulia, siapa tadi? Yulia. Yulia. Yulia, Nah, Mbak Yulia. Maaf ya teman-teman, karena saya itu juga belum kenal beliau Iya. sebelumnya, jadi saya itu juga baru kenalan di sini. Alhamdulillah beliau itu sangat Friendly. itu humble banget, walaupun pertama kali bertemu ya. Jadi aku tanya dulu sama mbaknya. Udah 1 tahun kan? Iya, 1 tahun. Mbaknya tadi udah berapa? Kalau Yang yang baru baru 6 bulan, 4 ya? 6 bulan juga. Tiga berarti 6 bulan. 6 bulan. Iya, Berarti sempat vakum. ini udah Ya, berarti sempat vakum dan mulai lagi nge-YouTube aktif lagi 6 bulan ya Mbak ya. Untuk Mbak siapa tadi ya, Yulia. lupa ya. Yulia. Yulia. Tempelin you ya. Yulia. Untuk Mbak Yulia, Ya. bagaimana awal proses ngejalanin YouTube ini Kak? Selama proses ini gimana susah Belajar. sampai monetisasi dari YouTube? Coba Mbak. Oke, saya jawab ya. Ini baru pertama loh. Di YouTube saya juga nggak pernah bikin ini perdana ya. Ini perdana harus nonton gitu loh. Ya. Gini, pertama awalnya bikin YouTube itu udah 1 tahun yang lalu, dan menurut aku itu gini, bikin YouTube terus cobalah kita coba-coba, siapa tahu bisa diterima gitu kan. Dan awalnya itu benar-benar susah banget, nggak semudah yang kita bayangkan upload video gitu. Dan di sini tuh banyak banget cara untuk bisa menuju ke monetasi. Itu ada yang bilang
tiap hari upload. Udah pernah saya lakukan itu. Pernah Nah, satu hari upload. kalau mbaknya gimana? Nggak pernah seperti itu? Juga pernah. Iya, Apa satu yang udah dilakukan? Sama. Ya tiap hari upload. Habis itu kan ya juga kok kayak gini, kok nggak jalan. Akhirnya Kayak kan kura-kura. molor. Seminggu 2 kali. Habis itu pokoknya Capek ya, kayak merasa itu udah Iya, lelah gitu ya. lelah. Kayak juga Sampai- nggak ada perkembangan lah. sampai Enggak, aku enggak bilang berkembang gitu. udahlah cukuplah sampai di sini. Tapi ya udahlah. Sempat putus asa ya ini Iya, teman-teman. sempat. Mbak-mbaknya itu Jadi- juga punya hati, punya perasaan, punya rasa lelah. Jadi sekali. perasaan putus asa itu pasti ada untuk setiap orang-orang, pasti ada karena memang kita manusia biasa, kita Iya. punya keterbatasan. Jadi ya kalau hal seperti itu yang dirasakan itu sangat lumrah ya Mbak Iya, ya. Terus di sini kan kita itu ikut kerja, ikut orang, Iya. ikut majikan. Waktu kita Keterbatasan itu waktu. nggak ada banyak, paling libur. Banyak yang oke ya kayak saya itu majikan kerja bisa siang bisa bikin vlog gitu kan. Nah tapi kalau yang majikan di rumah hanya hari Minggu saja. Kadang kita mau bikin vlog apa? Jalan-jalan, makan, itu cuma itu. Tapi ya buat yang semua yang itu ya jangan putus asa gitu loh. Jalani aja prosesnya, nikmati saja gitu. Nah, itu tadi ya untuk jawab pertanyaan yang pertama. Dan untuk pertanyaan yang kedua ya, Kakak ya. Ya. Kesulitan apa yang dialami selama menjadi YouTuber ini? Selama di YouTube ini kesulitan apa yang ada di perjalanan ini? Kesulitannya Kesulitannya apa dari Setelah- editnya? Kan kita di sini kerja. ya, kalau kerja kerasnya sih lebih ke setelah monet sih. Karena kita tahu kita bukan siapa-siapa, bukan artis, bukan pejabat atau Iya, siapa. Jadi untuk cari viewers apa itu kan lebih sulit gitu loh. Iya. Terus gini loh, kalau di sini- Kesulitannya dari Nah, apa? gini. Kesulitannya kita ngatur waktu terus juga. ya Itu karena harus kita di sini iya, TKW Kita ya. kan kerja kan di sini. Kalau siang kita kerja, istirahat jujur kalau aku pribadi aku istirahat malam banget jam 11 jam 12 baru istirahat. Buat ngedit apa itu ngedit juga butuh kan waktu. butuh waktu Iya, kan iya, lama betul. kan. Terus juga tidurnya juga pasti berkurang Kurang, dong, ya pagi banget. bangun pagi. Terus kalau di sini kan mayoritas juga youtuber ya, kayak di Indonesia. Kadang kalau ke sini kita mau nge-vlog, itu tuh masih canggung. Takut boleh nggak ya? Takut boleh nggak? Itu kesulitan Iya, saya, menurut betul, saya iya. pribadi. Iya. Bawa kamera, orang udah lihat. Ya, Dikira nggak kita enak ya. nggak Nggak enak marahin banget. dia. Iya, itu kesulitan saya Karena- selama saya jadi youtuber. Kadang Betul, susah betul mau banget. konten. Karena saya juga iya, ngalamin. ngalamin. Kadang juga dari majikan Sampai juga kan. gini loh, sampai saya itu beli kamera yang kecil, besar udah punya, nggak enak. Karena di sini Terlalu mayoritasnya kayak itu kecil. dilihatin sama orang. Iya. Terus sorry gangguan. Terus maksudnya gini, jadi ya kita sebisa mungkin atur waktu, terus ngedit juga. Yang penting itu ada luang sedikit, kita gunakan waktunya sebaik-baiknya gitu, jangan sia-siakan dan tetap semangat terus ya. Iya, jadi setiap kesulitan itu kalau kita hadapi dengan ikhlas dan sabar, semua itu pasti akan bisa dilewati. Dan kalau masalah di YouTube itu memang semua kesulitan pasti ada, apalagi kita yang di sini TKW, kita itu ikut orang, waktu kita itu tidak banyak, konten kita itu susah untuk mendapatkan konten satu hari satu, itu pun apa ya, ngoyo kayak apa ya, Ngos-ngosan. Bahasa Jawa ngos-ngosan. ngoyo, pokoknya Iya. itu sangat ngoyo, Iya. sangat apa sih Mbak, bahasa Ngoyo. Indonesianya apa Mbak ngoyo? Apa ya? Ya pokoknya bahasa Indonesianya nanti terjemahkan di komen ya, karena saya juga Ngoyo orang itu- Jawa. Jawa ya? Jawa. Iya, ngoyo kuwi kayak Ngoyo, terlalu ngotot gitu. iya Kayaknya seperti itu. iya Iya, memaksa kan iya gini, iya iya Iya, maksudnya nggak memaksakan. Intinya ngoyo, kita itu kayak punya waktu itu, kita ini gimana, ini belum punya konten apa yang Iya, harus diupload. takut gitu Kita- maksudnya iya bener ngoyo itu Ya. kayak harus Kalau gini. tadi yang sempat dibilang sama kakaknya tadi ya, sama mbaknya tadi dibilang kita bawa kamera keluar dilihatin orang. Ini satu pengalaman saya, karena orang di Hong Kong cenderung dia tuh sensitif sama kamera. Karena kenapa? Di
dia lihat kamera gini, jangan diambil gambar, apa-apa jangan diambil gambar. kesulitan. Itu kita punya kesulitannya di Ntar situ. kalau ada yang nggak suka bisa dilaporin gitu. Nah, itu bisa juga jadi masalah kalau kita pun di pasar, kita mungkin ngevlog diri kita sendiri, tapi orang yang di belakang itu kelihatan mungkin dia bisa menyimpang. Tapi kalau kita sengaja itu videoin gini, dia tuh kelihatan orang kalau di sini tuh orang tuh beda banget kayak di Indonesia ya. Karena di sini tuh orang itu kebanyakan tuh nggak gimana hatinya itu Susah untuk menerima iya, itu susah. nggak bisa Iya. untuk kayak orang Indonesia gitu, beda Benar banget. sekali. Hatinya mereka tuh kayak tegaan. Jadi gitu. benar-benar- Semua apa yang hal sekecil pun bisa jadi masalah di sini. Tuh, Jadi dan- benar-benar bisa membantu kita sendiri, hati-hati. Jadi untuk kesulitannya ya seperti itu tadi Iya. ya. Jadi kalau masalahnya di apa gitu juga kesulitan itu ya Mbak. Ya, ya. waktu lah ya, karena kita waktunya nggak banyak loh. Kalian kalau udah selesai kerja ngantuk gitu kan, sampai nanti keluarga telepon. Iya. Waktunya itu benar-benar jadi semangat untuk YouTuber yang ada di Hong Kong gitu. Makanya luar biasa. Harus bisa atur-atur waktu lah. Ya. Ini khususnya untuk pesan untuk para YouTuber di Hong Kong dan mbak-mbaknya yang sudah ngalamin ya. Jadi semangat terus karena setiap usaha itu pasti akan membuahkan hasil. Iya benar. Dan mbak-mbaknya ini juga pernah ngalamin kesulitan seperti itu. Sama. Dan sampai mbak-mbaknya itu sekarang sudah dimonet loh teman-teman. Ini dua-duanya sudah dimonet. Dan alhamdulillah banget kan karena usahanya dia itu tidak sia-sia. Kalau Usaha dia kita itu tidak benar-benar sia-sia. niat, Nah, tuh. niat yang penting itu niat. Kita niat tujuan kita itu apa? Seperti kita kerja ke Hong Kong, tujuannya apa? Membantu orang tua, cari uang. Ya kita niat aja. Pasti ada hasilnya gitu aja. Jadi jangan untuk teman-teman yang pemula, jangan putus asa ya, tetap semangat dan walaupun kita upload setiap hari, kalau yang ada punya videonya banyak, upload setiap hari, dia bisa share di Facebook atau gimana gitu ya. Ya. Jadi oke, untuk pertanyaan selanjutnya ya, sudah jelas tadi yang kesulitannya di situ. Dan untuk pertanyaan selanjutnya, saya tanya, untuk apa kalau sudah kalian itu mendapatkan monetisasi dari YouTube, terus YouTube ini akan gimana perkembangannya selanjutnya YouTube ini? Selanjutnya perkembangan YouTube ini mau kalian terusin sampai ke Indonesia, apa gimana? Nah, tujuannya untuk apa nge-YouTube ini, tujuannya untuk apa? Kan nge-YouTube itu kita dapat uang. Nah ini pertanyaan yang bagus ya, ini pertanyaan yang bagus banget ya. Iya harus jujur aja ya, kita modal gitu ya. Saya pengen tahu karena setiap orang itu melakukan sesuatu pasti dia punya tujuan ya teman-teman. Iya, Jadi benar. kita ingin tahu mbak-mbaknya ini sampai sebegitu kerasnya dia itu sampai ya bela-belaan gitu ya di sini ikut orang Tidur di- kurang. tidur kurang. Kerjaan nge-YouTube itu jadikan satu Iya. dan semuanya itu bisa dia selesaikan sampai mendapatkan monet. Tujuannya itu kenapa sampai berusaha segini? Anda dulu. Sampai saman pengen nge-YouTube. Ini tujuannya ini mau saman kembangin ke Indonesia nanti kelak apa yang penghasilannya itu tadi yang membuat sampean ini jadi semangat gitu. Silakan. Oke, Mbak, saya jelasin. jawab ya dan Ya, dengan Mbak. jujur. Ya. Setelah ini kan pertanyaan yang setelah monet pasti dapat uang gitu kan, udah dapat aset. Itu bonus ya. Bonus kita kerja keras kita Usaha kita. iya usaha kita itu bonus. Itu senang ya kalau udah dapat dolarnya pasti senang. Dan ini itu sangat senang nanti kalau kita pulang ke Indonesia buat tambah-tambahan. Kita mau ke misalkan kayak saya kan suka kuliner, suka jalan-jalan. Kita ngambil dari uang dari YouTube dong, jangan Iya. dari kantong kita Iya. gitu loh. Jangan nggak usah muluk-muluk. Ya cara Jawane ya nggak usah muluk-muluk Nggak pengen usah gaji muluk-muluk. gede ngono ya. Tapi kan otomatis bisa pengen jalan-jalan ke sini. Pakai uang YouTube gitu kan. Pengen kuliner. Jadi ini. jalan-jalan Iya. ini digaji dari Iya, YouTube. benar Iya. sekali. Gratis dari YouTube. Ambil dari situ, kembalikan dari situ Iya. gitu loh. Jangan ambil dari saku Nggak mau kita. nabung lagi, Iya, sama. gitu loh. Maksudnya ini
harus dikembangkan sampai Indonesia kan, sayang gitu. Setelah Monet bikin, jadi kita lihat dolar bikin semangat, di YouTube bikin semangat. Jadi buat teman-teman yang belum Monet harus semangat mengejar dolar gitu loh. Ada itu tujuannya apa nanti kalau sudah jadi YouTuber besar gitu, aminin ya Mbak ya. Amin. Jadi YouTuber besar, cita-citanya itu nanti mau dikemanakan hasilnya itu? Gimana kan? Kamu jawab. Ya Hasilnya pasti tabung lah buat lebih ke masa depan. Kita kan juga punya keluarga. Ya maksudnya ya jadinya di situ ya. yang lain-lain ya itu biar kita yang tahu sama Allah gitu lah ya. Iya. Kalian tahu sendiri apa gitu kan ya, nggak boleh jadi niatnya mbak-mbaknya ini gitu juga kepingin apa ya, kita itu rumah tangga pasti kita butuh kebutuhan. Benar sekali. Suami juga kerja, kita juga bisa bantu suami dengan cara kita nge-YouTube ini dari penghasilan YouTube. Walaupun penghasilan YouTube itu nggak seberapa buat kita, tapi setidaknya itu bisa membantu ekonomi keluarga gitu ya Mbak ya. Iya. Jadi setidaknya kita pingin bedak, kita itu butuh skincare ya Mbak. Jadi nggak perlu ngorek-ngorek atau sesuatu gitu ya. Misalkan kayak cooking, ingin masak ikan asin, Iya. uangnya dari YouTube. Jadi harus rajin-rajin bikin konten ya Mbak ya. Jadi harus rajin-rajin pasti bikin konten. ada setelah kesunya itu maksudnya kadang males, kadang itu pasti ya. Iya, pasti, tapi tetap semangat lah, tetap semangat untuk teman-teman semua, itu semangat. Pokoknya jangan patah semangat gitu ya. Oke. Ini pertanyaan terakhir ya Mbak ya. Kasih motivasi buat teman-teman yang ada di sana yang sekarang lagi merintis nge-YouTube, dan mungkin karena dia juga sudah lelah seperti mbak-mbak yang tadi bilang, sampean ini bisa kasih motivasi buat mereka supaya tetap semangat ngejalanin ini semua. Dan mbak-mbaknya ini tadi kan sudah dari awal cerita ya, dia juga nggak mudah ngejalanin ini semua. Jadi kalian bisa ambil hikmahnya dari pesan-pesan dari mbaknya. Kalau memang kalian itu nggak sendiri merasakan seperti itu, kalian juga sama seperti mbak-mbaknya ini yang sebelumnya belum Monet. Jadi Mbak tolong kasih masukan buat teman-teman supaya teman-teman jadi motivasi. Oh iya, mbaknya tuh juga gini, saya juga harus bisa. Mbaknya tuh dulu pernah ngalamin gini, saya juga harus bisa gitu. Jadi teman-teman supaya terus semangat. Ayo Mbak, motivasinya kasih apa gitu? Harus tetap semangat. Terus yang bisa itu diri kalian sendiri loh. Soalnya kan yang tahu batas-batasannya kan juga dari masing-masing pribadi. Kita cuma bisa menyemangati seperti itu. Ya buat teman-teman yang maksudnya waktunya kurang. Karena setiap orang kan kesibukannya orang kan beda-beda. Gitu Lakukan loh. sebaik-baiknya. Apalagi kita yang ada di Mbak, maaf Hongkong ya. gitu loh. Iya. Ini motivasi, langsung kasih mereka saran gimana supaya mereka semangat, itu aja. Supaya mereka semangat. Motivasinya ya kejarlah dolar. Lihatnya dolarnya aja. Biar kita semangat Lihat itu. enaknya aja, jangan lihat Ya. susahnya. Jadi kita nggak akan merasa kesulitan atau apa. Oh, pokoknya dia aja bisa Monet, kenapa enggak? Gitu aja. Jadi semangat aja. Aku juga bisa Monet, gitu aja. Jadi pokoknya semangat gitu. Ya. Apalagi kan dia kan Monet duluan kan, aku belum kan. Ya. Aku ngeliat Ya dia sedih Monet, banget. itu pertama sedih aku Sedih, kapan ya, kapan? tapi aku Iya, kayak ada rasa kayak iri. Jadi, sebenarnya itu rasa iri bukan iri iri tapi ya. jangan di negatif, Iya, harus bukan yang dia positif. Iya, Iya. iya. Jadi kayaknya gini, kalau ada yang temen udah Monet kayak gini, jangan- aku kapan jangan gitu. mengeluh lah intinya. Tapi kayak punya perasaan aku Terus kapan ya jangan gitu. malu untuk bertanya. tuh. Iya, jangan malu untuk tanya. Belajar. Dari kita nggak tahu, mungkin dari dia tahu. Iya. Dari dia nggak tahu, mungkin dari kita bisa sharing gitu loh. Jangan malu untuk bertanya, untuk sharing-sharing gitu. Jangan pelit ilmu, carilah ilmu sebanyak-banyaknya. Itu aja. Nah, gitu, teman-teman ya. Ya. Dan ya untuk perbincangan sore kita hari ini, saya
sudahi dulu. Sebelumnya saya suruh mbak-mbaknya ini promosi ya teman-teman. Nih ada Mbak Tania Yusuf, Mbak siapa? Ini apa? Ini vlognya bagian apa Mbak? Wisata sama Vlog vlog gitu ya, daily Vlog ya, vlog. daily vlog. Kalau mbaknya? Kalau saya, YouTube saya adalah Yuya Vlog dan traveling, kuliner, apa ya? Ya pokoknya campur-campur. Iya, campur-campur, aku juga campur-campur. Iya. Terus Aku Astia Asti, kontennya beauty, cooking, traveling, tutorial, campur-campur. Ada banyak kayak gitu. Dan untuk teman-teman jangan lupa ya mampir ke channelnya Mbak Cantik ini, dan nanti saya kasih ya linknya di sini. Jangan lupa subscribe. Dan terima kasih ya untuk mbak-mbaknya sudah mau bersharing di channel saya yang mungkin saya itu juga baru pemula. Karena ini juga jadi motivasi buat saya sendiri. Nah, terima kasih banget Mbak ya, barakallah. Sama-sama. Semoga semuanya itu sukses. Amin. Panjang umur, sehat selalu, bisa cepat kumpul sama keluarga, dan bisa jalan YouTube ini semakin sukses sampai ke depannya tuh makin berkembang lagi YouTube-nya. Amin. Ya. Nah, untuk sekian, karena sudah larut malam ya, ini layarnya sudah mulai gelap. Maaf ya teman-teman. Jadi jangan lupa di subscribe channel Yaria Farara. Yang mbak-mbaknya ini nanti saya kasih di deskripsi bawah ya teman-teman. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tot say, bye bye.